Wah, ini adalah kesempatan yang baik banget untuk aku karena bisa ngobrol langsung bersama Pak Hadiana. Ya, selamat pagi Pak Hadiana. Pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, khusus di podcast hari ini kita bakal bahas tuntas nih bersama Pak Hadiana tentang rumah subsidi gitu Pak. Nah, baik. Karena kebetulan saya juga milenial gitu ya Pak. Oh, gitu. Usia 20-an. Saya juga milenial. Oh, milenial aja. Yeah. Saya juga usia 20-an gitu. Jadi banyak banget nih Pak untuk anak usia 20-an yang punya cita-cita untuk punya rumah. masa depan gitu Yeah. Pak ya. Tentunya karena di usia kita ini lagi usia yang labil ya Pak. Jadi juga pengen tahu nih gimana caranya kita memanage segala sesuatu agar cita-cita kita tercapai gitu Baik. Pak, termasuk memiliki rumah sendiri gitu. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita manggilnya apa? Teman-teman, adik-adik. Boleh teman-teman apa? Boleh Pak? Ya, hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Mbak Amel. Ada pertanyaan menarik ya tadi. Milenial punya rumah. Iya. Itu seperti apa dan kaitannya dengan rumah subsidi. Jadi teman-teman sekalian, memang benar untuk teman-teman yang masih berusia 20 atau lebih dari itu ya menjelang 30, itu adalah masa-masa di mana kita mulai harus menentukan apa-apa yang akan kita lakukan ke depan. Pertama mungkin mengenai studi ya, pendidikan itu harus diselesaikan dulu. Setelah itu tentu nanti ada proses yang lain, menemukan pasangan hidup dan seterusnya. Dan yang setelah itu adalah ketika kita berencana berinvestasi, apa yang harusnya kita lakukan. Nah, ini kalau konteksnya investasi di bidang properti, ada banyak jenisnya ya. Tentu pertama kita harus mencari tahu dulu properti-properti yang ada itu, karena semua itu ada plus dan minusnya. Untuk teman-teman tentunya akan lebih baik untuk mencari referensi dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Mungkin bertanya seperti ini, Mbak Amel diskusi ya. Saya sehari-hari bekerja dan berusaha di bidang perumahan rakyat. Kita membangun beberapa perumahan, sampai dengan saat ini ada 6 perumahan yang sudah kami selesaikan dengan unit sekitar lebih dari 3.000 unit, dan alhamdulillah semua sudah selesai dengan baik. Makanya kita ingin sharing nih kepada teman-teman cara memilih rumah atau apa sih perumahan subsidi. Perumahan subsidi adalah sebuah konsep pembangunan perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita itu menginisiasi salah satu kebutuhan dasar dari rakyat. Apa itu? Pertama sandang, kedua pangan, ketiga papan. Jadi 3 hal penting ini perlu teman-teman ketahui. Nanti setelah berangkat dari umur usia 20, 25 dan seterusnya, kita sudah mulai mengetahui nih ilmunya. Bagaimana cara mendapatkan sandang, pangan, papan. Salah satunya adalah rumah subsidi. Nah, ini adalah perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah, di mana pemerintah menentukan berbagai macam kriteria yang ada di perumahan tersebut. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya. Apa yang disubsidi? Yang disubsidi adalah pajak pertambahan nilai. Ya, jadi waktu saat membeli perumahan tersebut, teman-teman tidak dikenakan PPN. Nah, sekarang sedang berlaku kebijakan PPN ditanggung pemerintah, yaitu sampai dengan akhir tahun untuk rumah yang berharga maksimal 2 miliar. Ya, karena ini masa Covid. Ya, setelah masa Covid berakhir, kalau seandainya peraturan itu kembali, maka yang dibebaskan PPN hanya maksimal 168 juta. Jadi rumah subsidi itu sering disebut dulu itu istilahnya rumah RS. Pernah dengar nggak? Rumah RS apa tuh Pak? Rumah sederhana. Oh, rumah sederhana. Ya, rumah bertipe kecil. Tipenya biasanya 30, tipe 60, tanahnya tipenya 30 atau 36, tanahnya 60 atau 72. Jadi rumah-rumah yang sering dibangun secara serempak, atau lebih dulu lagi itu sering dibilangnya rumah BTN. Rumah BTN. Ya kan? Di Depok banyak, di Bogor banyak. Nah, itulah rumah subsidi. Di sana pemerintah banyak memberikan kemudahan dalam memperoleh perumahan tersebut. Pertama, dalam uang mukanya, ya, uang mukanya sangat ringan. Uang mukanya cukup dengan hanya 10 jutaan, ya.
lalu proses KPR-nya dimudahkan dengan berbagai cara, cicilannya rendah, murah, sekitar 1,2 atau 1,4 juta per bulan. Nah, tentu dengan teman-teman yang masih relatif gajinya 3, 4 juta, 5 dan seterusnya, nah itu sudah bisa mencicil rumah. Bahkan di tempat kami banyak pembelinya itu kaum milenial. Jadi usia-usia 25, 26 atau 30 sudah mulai beli rumah, mencicil dari gajinya itu sebulan 1,2 atau 1,4 juta. Kira-kira gitu. Oke, nih udah cukup jelas juga nih buat teman-teman ya yang tanya-tanya nih apa sih rumah subsidi itu. Nah, ini udah terjawab jelas banget nih sama Pak. Jelas ya. Iya, jadi gak perlu khawatir ya Pak kalau untuk kita milenial nih punya range gaji di 4 sampai 8 juta itu pasti bisa. Iya, insya Allah bisa. Dan yang harus kita lakukan juga teman-teman, kita harus melakukan perencanaan keuangan yang baik. Iya, betul. Jadi ketika kita sudah punya niat, maka kita harus mengatur ya gaji atau penghasilan kita itu ya mungkin sesekali ya pergi keluar makan dan seterusnya. Tapi hal-hal yang kurang perlu ya mungkin itu untuk ditahan. Kita harus men-spare uang itu untuk bayar cicilan, untuk menabung uang muka. Karena ya kalau ditunggu numpuk atau kalau istilah anak mudanya tuh ya banyak gitu ya uangnya, ya mungkin nggak ngumpul-ngumpul. Iya, betul Pak. Makanya perlu direncanakan sedini mungkin. Iya. Jadi pola hidupnya juga mungkin perlu dirubah. Perlu dirubah lagi. Iya, kebiasaan-kebiasaannya supaya punya kemampuan untuk mencicil rumah. Ya, secara fisik rumahnya insya Allah cocok karena rumah yang subsidi itu bertipe 30 misalkan tanah 60 itu rata-rata 2 kamar. 2 kamar tidur, di dalamnya itu ada kamar mandi, terus di belakang nanti insya Allah bisa dikembangkan dapur, depannya masih sekitar 4 kali 3 meter atau ya sekitar itu bisa dibuat taman ya. Jadi untuk keluarga baru ya, milenials, anak muda itu baik sekali kalau sudah punya rumah. Jadi cukup untuk kendaraan, mungkin ada kendaraan kecil bisa masuk situ garasi, ada masih ada bisa parkir motor di situ. Dan tentu tergantung kepada developer atau lokasi perumahan yang bersangkutan. Ya jujur saja ada beberapa rumah subsidi yang tidak berkualitas, ya kita sampaikan saja begitu. Tapi juga banyak juga yang berkualitas. Tentu ini perlu kehati-hatian, telaten, ya jangan terburu-buru, harus teliti detail dalam memilih. Betul, Pak. Ya, silahkan diperbandingkan, misalkan perumahan ini bentuknya konsepnya begini, perumahan B begini, C begini, bahkan mungkin 5 alternatif dipilih, ya jangan langsung beli. Jangan. Kita harus hati-hati, pilih dulu, survei, nggak apa-apa, dibanding-bandingkan. Ya kan kita memilih makanan aja, kita ya kan? Pilih-pilih dulu, yang mana ya rumah gitu. Oke, ini sebetulnya rahasia loh ya. Nah, ini jarang kita ungkapkan, tapi untuk teman-teman yang akan membeli rumah ini sangat baik untuk diperhatikan. Pertama, kita harus menentukan dulu lokasinya area mana. Ya, tentukan dulu. Ini lokasi kita misalkan tinggal di Depok, Bogor, Bekasi. Ya, tempat tinggalnya di situ, tapi mau punya rumahnya di mana? Boleh. Orang Bekasi punya rumah di Bogor, boleh. Orang Bogor punya rumah di Depok, boleh. Tentukan dulu area mana. Nah, setelah menentukan area, lalu silahkan, mungkin sekarang zamannya medsos, ya, searching di daerah tersebut ada berapa perumahan. Bisa jadi listnya itu ada 15, 20, nggak apa-apa. Memang agak capek sedikit, nggak mengapa. Yang capek sedikit itu biasanya menghasilkan yang terbaik. Terbaik, betul. Ya, kalau pilihannya cuma 3, ya sudah 3 alternatif. Tapi kalau 20, memang ini akan menjadi pekerjaan, tapi akan menjadi solusi yang lebih baik. Jadi pilih beberapa, daftar kandidat, lalu setelah itu cari referensi dari orang yang tentu ahli dalam bidang itu. Nah, apa saja yang perlu dilihat? Pertama, cek lokasi. Jangan pernah beli sesuatu tanpa cek lokasi. Iya, jadi kita harus ngecek harus lokasinya. Karena ini bukan gosen. Iya, betul. Beli sepatu
kirim, nggak cocok ditolak. Iya, Nggak betul. bisa begitu. Iya, ini bukan barang yang Bukan. murah juga ya, Iya. Pak. Ini tempat tinggal. Iya, harus cek lokasi. Iya. Karena rumah bukan objek saja. Dia ada infrastruktur, Iya. dia ada gerbang, dia ada akses. Aksesnya macet nggak dan seterusnya dan seterusnya. Iya, betul. Jadi cek lokasi. Setelah cek lokasi, shortlist, susun kandidat yang paling tinggi ratingnya. Iya. Misalkan 5 dari 20 jadi 5. Nah, udah. Setelah itu tentu cek harga, cek fasilitas. Iya, betul. Di rating dulu, ya. Memilih apapun harus di rating dulu. Kita harus detail ya, Pak. Harus detail. Agar menemukan hasil yang terbaik. Iya, nanti legalitasnya seperti apa? Legalitas itu adalah kalau saya ilustrasikan seperti beli mobil, tahu kan ada STNK, Iya, betul. ada BPKB. Nah, untuk beli rumah, teman-teman, ya, saya ilustrasikan tadi kendaraan bermotor. Untuk beli rumah, surat-suratnya itu adalah pertama, perhatikan nih, sertifikat. Ya, sertifikatnya tanya bagaimana prosesnya dan seterusnya. Lalu dia harus ada IMB, ya. Dan ketika akan mulai booking itu rumah, tanya ke developernya, site plan-nya yang udah disahkan Pemda mana. Nah, nanti si developernya itu kaget, Mbak. Kok anak kecil tahu? Nah, kan udah diajarin apa dia. Betul, Pak. Gitu. Ini teman-teman harus catat juga nih. Boleh Ya. dicatat ya, Pak? Boleh. Karena poin ini penting. Penting. Banget. Penting banget. Bahkan jangan-jangan orang tuanya juga belum tahu. Iya, bisa jadi nih, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi kita ulang ya. Iya, betul. Pertama, Boleh, tanya Pak. sertifikatnya. Sertifikat dulu. Kedua, IMB. IMB-nya. IMB itu apa sih? IMB nih. Nah, iya, Pak. Boleh dijelasin ke teman-teman. IMB itu apa, Pak? izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Ya, yang ketiga tadi harus ditanya kalau mau booking, site plan-nya itu sudah disahkan Pemda belum? Nah, Site plan itu apa sih? nah itu, Pak. Site plan itu gambar tapak di mana kapling-kapling yang akan kita pilih itu harus sudah disetujui oleh Pemda. Oh, gitu. Jangan oret-oretan punya dia. Ya, jadi nggak boleh asal-asalan. Nggak juga ya, boleh. Pak. Pokoknya ini gambarnya harus jelas dan sudah disahkan sama Sudah ada Pemda. stempelnya. Sudah ada stempelnya. Dan cek stempelnya itu apakah stempel Pemda atau stempel yang dibikin di tukang. Stempel. Stempelnya juga kita harus detail harus nih. teliti. Dalam melihat stempel juga kita harus detail ya, Harus Pak. detail. Kita harus tahu nih. Pastikan milenial Indonesia itu harus cerdas. Nah, betul. Ya, betul, Pak. jangan sampai kena prank. Nah, betul. Makanya Belum lama ini ada yang kena prank 2 triliun. Tahu nggak? banyak banget, Pak. Oh. Waduh. Ya, di Sumatera Selatan ada yang kena prank. Anak muda milenial Indonesia, apalagi ini momentum menjelang kemerdekaan. Betul sekali, Pak. Nggak boleh orang Indonesia itu kena prank. Iya, benar. Nggak boleh kena tipu. Makanya harus cerdas. Cerdas, betul. Teliti, izin-izinnya sudah lengkap belum? Kalau belum, tahan. Atau lebih baik tanya. Iya, betul. Ya, nanti kita bisa kasih nomor WhatsApp-nya, tanya. Wah, kita bakal dikasih nomor WhatsApp juga Iya. nih, kalau mau tanya-tanya biar Boleh. nggak kena prank nih, Pak. Boleh. Iya, benar banget. Urusan properti, urusan beli rumah, tanya. Tanya aja soal. Jangan pernah ada lagi orang Indonesia yang tertipu. Iya, benar banget, Pak. Udah, Orang Indonesia ini senangnya ngeprank, Pak. Iya. Tapi jangan sampai kena prank nih. jangan. Ya, urusan rumah harus teliti. Iya, benar. Apalagi ini kan apa sih, ini aset untuk panjang ya, Pak, Iya, kalau rumah ngumpulin ini. gaji, Iya, betul, nabung. nabung. Sudah dapat 5 juta, 10 juta. Iya. Ada informasi yang menarik di grup medsos begini-begini menarik dan seterusnya, hadiah dan seterusnya. Iya. Ada rumah subsidi berhadiah mobil, itu pasti prank. Itu semua Ya, itu prank ya, Pak. curigai Nah, barang-barang yang diberi hadiah mahal. kayak gitu. Gitu. Karena kadang milenial juga apa sih, pakai gampang banget sih tertarik tanpa pikir panjang, kayak Iya. dapat hadiah ini, mereka itu kadang langsung aja, Pak, tanpa pikir panjang. Wah, saya kepo tingkat ingin tahunya tuh tinggi, Pak, Iya. milenial tentunya. Jadi kita harus cerdas-cerdas nih. Nah, obrolan saya bersama Pak Adi ini pastinya sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman, Siap. karena biar teman-teman nggak salah pilih kalau mau cari rumah subsidi, atau nggak tahu nih trik and tipsnya nih gimana cara mendapatkan rumah subsidi yang terpercaya dan bagus gitu. Ya, periksa di lapangan, lihat gerbangnya harus jelas, kantor pemasarannya jelas. Ya, jangan mau nanti tawarin rumah ngobrolnya di warung, jangan. Iya. Ya, datangi langsung kantor pemasarannya. Harus ada, harus resmi ya, kantor pemasaran di sana ada gerbangnya jelas, mungkin ada pagernya ya, jalannya sudah bagus dan seterusnya.
Ya. Sedetail ini nih Pak Ya. Hadi kasih tahu kita. Harus detail, Bener, harus Pak. teliti. Jadi kalau ibaratnya beli baju itu teliti kancingnya, Iya betul. jahitannya, Betul. ada yang pecah atau enggak, terus apa semua. Biar kita nggak kecewa juga Iya. ya Pak. Iya. Gitu. Kalau untuk di Jawa Barat saat ini rumah subsidi itu di wilayah Jabodetabek, teman-teman, itu harga maksimalnya 168 juta. 168 Maksimal juta. ya. Maksimal nih. Nah, 168 juta. Kalau di daerah Jawa Barat lain, semisal Bandung, ya teman-teman di Bandung dan sekitarnya itu masih berkitar 150-an juta. Itu maksimalnya nih Pak. Maksimal. Maksimalnya. Purwakarta, Karawang dan seterusnya. Kalau Jabodetabek itu 168 juta. Maksimal. Tapi menurut Ya. saya itu harganya tidak terlalu mahal ya Pak. Iya, harganya maka juga saya kira gini loh Pak, saya sebagai anak milenial nih, wah kayaknya saya harus pengen punya rumah yang sederhana dulu. Untuk kayaknya saya harus punya uang kisaran 300 juta deh, 400 juta. Kadang itu menjadi hal yang pesimis nih Pak untuk milenial nih. Aduh, kapan ternyata ya, ada ya? Ternyata ada. ya? Itulah subsidi dari pemerintah. Nah, jadi harganya itu tidak sampai 200 juta ya Pak. Tidak. Di Jawa Barat, Jabodetabek tadi ya, di maksimal di 160. Nah, nanti kalau ada dikatakan rumah subsidi tapi harganya tidak sesuai dengan yang saya sampaikan, maka itu tanya. Nah, iya, ini betul. benar-benar rumah subsidi atau enggak? Iya. Karena menurut Pak Hadiana aturannya seperti itu. Maksimal di 168 juta. Teman-teman dicatat lagi. Catat nih. ya. Jabodetabek 168 juta. Kalau di Bandung itu 150-an. Ya. Nah, jadi kalau ada yang di atas itu patut dicurigai ya, Tetapi setiap tahun harga itu berubah. Berubah-ubah. Meningkat, biasanya sekitar 10 sampai 15%. Jadi kalau saya katakan ini adalah tahun 2021. 2021. Kalau teman-teman nanyanya nanti besok di kantor pemasaran 2022, mungkin Itu saja beda sudah lagi, beda. betul. Maka jangan tunda-tunda. Iya, betul banget Pak nih. Jangan tunda-tunda Iya. karena nanti semakin Tahun besok naik lagi. bisa semakin naik. Seperti kendaraan, seperti hal-hal lainnya, itu setiap tahun ada peningkatan. Ada peningkatan terus Ada ya, Pak? peningkatan. Oh, ya. Jadi buat teman-teman nih yang kayak ragu-ragu mungkin ya Pak, untuk gimana sih caranya kita membeli rumah awalnya itu harus seperti apa. Mulai sekarang nggak perlu ragu-ragu lagi karena harga yang ditawarkan di 2021 ini juga murah banget ya Pak. Murah. Jadi jangan ditunda-tunda deh Iya. pokoknya. Dan Tips ini and kesempatan tipsnya. untuk Nah, investasi. Betul Pak. Jadi kalau investasi di bidang lain, Ya. itu pasti akan ada turunnya. Tapi kalau investasi di properti nggak bakalan ada turunnya. Nggak bakal ada turunnya. Jadi nilai uang itu akan terus naik terus ya naik. Pak. Wah, pokoknya ini kan milenial zaman sekarang juga senang banget nih buat investasi nih. Nah, ini salah satu investasi yang menarik juga Iya. nih Pak ya untuk kita lakukan gitu, selain investasi kayak saham kayak gitu ya Pak. Ini investasi rumah gitu juga bisa. Rumah ini investasi sektor real. Sektor real. Jadi barangnya ada, Barang real. ada, iya, betul. Kalau kita beli saham, Ya. itu kan kita nggak tahu Iya, barangnya. barangnya Tapi kalau beli properti itu barangnya ada, kelihatan di depan kita. Jadi kalau rusak atau apalah gitu nggak mungkin hilang. Nah, dan tiap tahun nilainya tetap akan naik. naik terus. Iya. Oke. Tentunya berbeda ya. Pertama dari sisi nilai. Tadi nilai rumah subsidi itu dibatasi oleh pemerintah dengan harga jual 168. Betul. Sedangkan rumah komersial itu bebas. Komersial bebas. Itu berlaku hukum pasar. Ya, siapa yang berani beli silahkan, tidak diatur. Nah, tentu itu berpulang kepada milenialnya. Iya. Milenial itu kan, maaf, yang kan ada yang berkemampuan level A, level B, itu semua tergantung takdirnya masing-masing. Betul. Ya maaf ya, ada teman-teman yang masih muda sudah punya uang 500 juta, yaitu Iya. berarti belinya rumah komersil. Iya, betul. Atau kalau teman-teman yang gajinya ya UMR atau UMP 4 sampai 8 juta, ya mungkin daripada ngontrak atau beli yang komersil juga tidak mampu, memaksakan diri juga tidak baik, maka ambil pilihan beli rumah subsidi. Nah, subsidi ini menjadi alternatif lain ya Pak. Kalau misalkan kita belum punya tabungan atau kayak gitu, atau masih punya range gaji di 4 sampai 8 juta kayak gitu. Nah, kalian nggak usah ragu-ragu, langsung aja pilih rumah subsidi karena udah jelas banget nih dikasih tahu sama Pak Hadi. Iya. Trip and tips cara memilih rumah subsidi Rumah yang subsidi. baik kayak gitu. Nah, podcast kali ini nih sangat apa ya?
bermanfaat Ya, banget sih insya Allah. Pak, itu bagi saya juga nih, karena Ya. saya juga anak milenial yang punya cita-cita buat beli rumah gitu loh. Ya, mudah-mudahan cita-citanya tercapai semuanya. Amin, amin ya Allah. Ya. Salah satu tahapannya itu kan kita membayar uang muka, ya. Maka uang muka itu ketika sudah kita ketahui kan uang muka itu ada yang 1% atau 5% Ya. dari harga jual. Dari Ya, kalau harga jual 168, berarti kalau 5%-nya aja berapa? Udah Ya. hitung kan? Itu murah lah, sekitar 10 Murah. jutaan, ya. Dan ya itu tergantung, lebih besar uang mukanya nanti cicilannya semakin kecil. Iya. Oke, nah uang muka itu pun itu bisa dicicil. Oh, uang muka juga Iya. bisa dicicil. Wah, sudah Maka 5% tadi udah murah banget, terus bisa dicicil. Dicicil. Mulailah nabung di bank yang akan kita pakai untuk KPR-nya tersebut. Betul. Ya, mungkin sebulan mulai nabung 1 juta, bulan besoknya 1 juta dan seterusnya. Berarti kan sekitar 1 tahun sudah bisa punya uang muka. Ah, betul Pak. Oke, Iya. dan selama menabung itu jangan diambil. Jangan diambil, kita harus konsisten nih. Jangan belanja diambil. dulu. Betul. Ya, jangan nabung besok diambilnya lagi besok belanja berikutnya. Iya, Nah, itu ini jangan. Milenial nih. Ah. Apa kebiasaan buruk milenial nih? Ya, tahan. Ini harus ditahan-tahan. Tahan nih. dulu, Iya. ya 1 tahun lah mungkin sudah punya tuh buat uang muka. Baru setelah itu persiapkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya Syaratan apa aja nih, itu yang paling penting jangan sampai kena BI checking atau slik OJK namanya. Nah, slik OJK ini apa nih Pak? Slik OJK itu syarat pengajuan KPR di mana yang bersangkutan itu tidak boleh tercatat sebagai orang yang sedang punya pinjaman Oh, ini syaratnya nih. atau mempunyai riwayat buruk pinjaman sampai pinjaman online. Jadi jangan sedikit-sedikit pinjam online. Nanti kalau sudah pernah sekali 2 kali Ya. dan masuk kolektabilitas namanya, itu tidak bisa menganggur dengan baik, saat mau mengajukan KPR rumah itu akan terganjal. Akan terganjal. Hati-hati tuh. Nah, buat teman-teman nih yang milenial yang suka pinjaman online nih ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Hati-hati. nih, karena ini bakal berpengaruh ternyata ya. Kedepannya Pak. nanti. Kedepannya nanti kayak gitu. Pas saat kita mengajukan KPR, Nah, karena syarat utamanya itu yang tadi. itu iya, apa? slik OJK atau BI Slik checking OJK. harus lolos itu. Jangan sampai tercatat sebagai orang yang pernah bermasalah dengan cicilan. Nah, betul. Jadi nanti jangan sampai pas mau beli rumah ternyata kita punya riwayat nih. Iya. Riwayat pernah beli sepatu, beli apalah dan seterusnya, kacamata. Ternyata ini bermasalah waktu cicilannya. Cicilannya. Nah, nanti pas ingin punya rumah itu menjadi hambatan yang paling berat. Nah, Hati-hati. karena datanya ini juga bisa dicek ya Pak. Bisa. Kita bisa cek datanya kayak gitu. Nah, Iya. tapi kalau teman-teman nih yang punya jadi kayak ketakutan duluan nih Pak, takutnya wah saya punya cicilan online nih belum bayar jadi keinget Iya, gitu, Pak. makanya harus tertib. Harus tertib. Nah, kuncinya Ya. itu sih teman-teman. Iya. Kita harus tertib. Tidak mengapa punya pinjaman atau apa, maksudnya beli barang, tapi ya harus diatur sedemikian rupa. Iya, Jangan sampai nanti bermasalah karena urusan punya rumah itu adalah sesuatu yang penting, Iya. ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Pak? Masih ada syarat-syarat? Syarat-syaratnya tadi ya syarat administrasi nanti disampaikanlah oleh marketingnya perumahan tersebut. Biasanya ada beberapa syarat, misalkan pot PKTP, KK, kalau yang sudah nikah surat nikah, kalau yang belum nikah berarti surat-surat lainnya, surat keterangan kerja. Oh, surat keterangan. Ada surat keterangan kerja, surat keterangan belum memiliki rumah, ya, dan seterusnya. Banyaklah, ada sekitar 14 syarat, tapi itu bukan hal yang merepotkan. Nanti biasanya dibantu oleh staf marketing dari perumahan yang bersangkutan. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan aja, dipandu nanti dengan staf marketingnya, juga ada materai dan seterusnya. Ya. Jadi gampang banget ya Pak. Mudah, sekali. Insya Allah gampang. Kalau untuk misalkan saya pengen beli rumah subsidi nih Pak, Ya. ada setiap orang itu hanya boleh memiliki 1 rumah subsidi, Ya. apa boleh 2 kah, 3 kah, apa gimana? Pak? Aturan yang dibuat pemerintah adalah 1 orang berhak terhadap 1 unit rumah subsidi. 1 unit aja nih, 1 Ya. unit rumah subsidi. Ya, kalau mau 2 berarti yang satunya lagi tidak mendapatkan subsidi. Belinya boleh 2, Belinya boleh 2. tapi yang satu sistemnya subsidi, satu sistemnya komersil. Oh, jadi Otomatis yang satu cicilannya flat murah, yang satu mungkin aja lebih mahal. lebih mahal. Gitu. Tapi Belinya boleh 2, belinya boleh 2. tapi yang dapat subsidinya cuma 1. Satu aja. Nah, semisal nih Pak, saya mau beli rumah subsidi 1. Nah, tapi itu untuk 1 orang saja, tapi di dalam 1 keluarga ini kan, misalkan kartu keluarga ini banyak nih Pak, ada 5 Ya, orang. ya. Setiap orangnya punya 1 rumah subsidi, itu boleh Pak? Boleh. Boleh. Gitu. Boleh. Jadi bukan per kakak tapi Bukan, per orang- KTP. Per KTP Iya. gitu ya, 1 orang
boleh punya dua, tapi dia beda, satu subsidi, satu komersil tadi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini udah cukup jelas banget ya Pak. Ya, terima kasih. Ini semua pertanyaan dari teman-teman yang tanya di Instagram aku, ini udah Pak Hadiana jawab kayak gitu. Jadi kalau masih ada pertanyaan lainnya, teman-teman boleh nih chat di kolom komentar, dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman untuk subscribe dan juga like video kita hari ini, karena video kita hari ini bermanfaat banget ya Pak untuk masa depan teman mudah-mudahan milenial Indonesia kayak gitu ya Pak. Nah, terima kasih nih Pak Hadiana untuk waktunya. Sama-sama. Ya, sehat selalu untuk Pak Amin. Hadiana. Ya. Dan selamat pagi juga. Ya, terima kasih teman-teman. Sehat selalu.